Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan sebangsa dan setanah air. Izinkan saya mengulas satu persatu visi kepemimpinan nasional yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa ini dalam kelima Pancasila. Yang ketiga, visi kebangsaan. Kepemimpinan nasional berakar kepada visi kebangsaan yang sama, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Visi kepemimpinan harus mempersatukan dan mempersaudarakan, bukan memecah belah apalagi mengadu domba. Di tangan pemimpin yang memiliki visi kebangsaan, Pancasila akan menjadi energi besar yang menyatukan seluruh komponen bangsa. Sebaliknya, di tangan pemimpin yang buta visi kebangsaan, maka Pancasila akan dijadikan alat kekuasaan untuk mengadu domba sesama anak bangsa dan digunakan untuk memberangus kelompok-kelompok yang dianggap berbeda pandangan dan mengancam hegemoni kekuasaan. Di tengah situasi nasional yang begitu berat seperti ini, bangsa ini membutuhkan kepemimpinan nasional yang mampu membangun rasa persatuan, rasa kebersamaan, rasa persaudaraan, yang mampu menciptakan rasa senasib sepenanggungan, yang saling membantu dan saling menguatkan satu dengan lainnya. Bangsa ini membutuhkan kolaborasi, bukan segregasi apalagi polarisasi. Jangan sekali-kali membenturkan identitas sesama anak bangsa demi meraih kepentingan kekuasaan. Atas nama Pancasila, ada unsur-unsur kekuasaan yang menstigma anak bangsa lainnya sebagai kelompok radikal dan anti NKRI. Tindakan-tindakan adu domba dan pemecah belah bangsa ini adalah tindakan yang jelas-jelas tidak Pancasilais dan jelas-jelas tidak nasionalis. Akhir-akhir ini kita merasakan ada rasa persatuan dan persaudaraan kita yang mulai terusik. Ada upaya yang mencoba membenturkan antara Islam dengan Pancasila dan NKRI. Ada sebagian kelompok yang mencoba melakukan stigma kepada umat Islam bahwa dengan menjadi seorang muslim yang taat, seolah-olah tidak bisa menjadi seorang Pancasilais sekaligus menjadi nasionalis sejati. Perlu kita tegaskan di sini bahwa Islam, Pancasila, NKRI adalah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Barang siapa yang membenturkan antara Islam, Pancasila, dan NKRI, maka dia dengan sengaja memunggungi takdir sejarah terbentuknya Republik Indonesia. Coba kita melihat kepada kilasan sejarah. Haji Omar Said Cokroaminoto, sang guru bangsa, pernah mengatakan, Islam tidak pernah menghalang-halangi lahirnya nasionalisme, justru Islamlah yang menumbuh kembangkan nasionalisme di Indonesia. Presiden Soekarno pernah juga mengatakan, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dan sejarah mencatat bahwa gerakan nasionalisme lahir di Indonesia dimulai dari gerakan syariat Islam, gerakan syarikat Islam yang digagas oleh Hos Cokroaminoto tahun 1905. Kita menyaksikan bagaimana persyarikatan Muhammadiyah dibangun oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tahun 1912 dan Nahdlatul Ulama oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari pada tahun 1926. Dua organisasi Islam ini telah berjuang membangun ekonomi, kesehatan, pendidikan, budaya masyarakat bahkan sebelum bangsa ini lahir. Resolusi jihad pada tahun 1945 adalah momentum perjuangan kemerdekaan para santri melawan imperialisme dan kolonialisme. NKRI adalah buah karya dari perjuangan Mosi Integral Muhammad Nasir pada tahun 1950 yang berhasil membubarkan Republik Indonesia Serikat, kemudian bergabung kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, mari kita akhiri klaim-klaim sepihak yang mengatakan misalnya saya Pancasila, kami Pancasila. Tindakan klaim-klaim sepihak tersebut akan melukai dan membenturkan identitas sesama anak bangsa.
Kita harusnya bersama-sama mengumandangkan kita Pancasila. Bagi PKS, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika adalah konsensus bangsa yang tidak perlu lagi diperdebatkan. Tugas kita pada hari ini adalah merealisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila itu kita amalkan, bukan kita perdebatkan atau kita urai-urai kembali. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya hormati, saya banggakan. Yang keempat adalah visi kerakyatan. Indonesia dibangun dengan semangat gotong royong oleh para pendiri bangsa. Mereka mewariskan apa yang kita kenal dengan konsep demokrasi, permusyawaratan dan perwakilan. Itulah visi kerakyatan. Hari-hari ini kita menyaksikan bahwa demokrasi kita mengalami kemunduran dan keluar dari fitrahnya. Setelah lebih dari 2 dekade pasca reformasi, Indonesia belum mampu melakukan konsolidasi demokrasi. 23 tahun reformasi sudah berjalan, sudah 5 kali pemilu dan 4 kali pemilihan presiden secara langsung. Tanda-tanda konsolidasi demokrasi belum berjalan sesuai dengan harapan. Indonesia masih terjebak kepada demokrasi prosedural, tetapi belum naik kelas menjadi demokrasi substansial. Bahkan di periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, arah demokrasi mengalami kemunduran. Demokrasi menjadi lebih buruk dibandingkan periode kepemimpinan sebelumnya. Para ilmuwan politik menilai bahwa pemerintahan hari ini melakukan putar haluan dari model demokrasi prosedural ke arah otoritarianisme. Beberapa tahun terakhir kita menyaksikan demokrasi di Indonesia perlahan-lahan memutar haluannya ke arah otoritarianisme. Ini diungkap The Economist Intelligence Unit yang melaporkan indeks demokrasi yang terus merosot selama 14 tahun terakhir. Terakhir kalau nggak salah yaitu 6,3. Ya, belum lagi saat-saat pemilu dan pilkada, banyak sekali politik uang yang sedemikian marak. Akhir-akhir ini kita menyaksikan penyalahgunaan kekuasaan serta praktik korupsi semakin memburuk. Di tengah pandemi, penguasa justru semakin menunjukkan sikap represif dalam merumuskan kebijakan publik. Suara dan kehendak rakyat tidak dihiraukan. Penguasa memilih tutup mata dan telinga dari suara hati nurani rakyatnya. Dalam menangani pandemi, pemerintah justru lebih fokus kepada memilih ekonomi. Inilah yang kita melihat dengan perkembangan saat pemerintah menerbitkan Perpu nomor 1 tahun 2020. Pemerintah menerbitkan waktu itu RUU dan kemudian sekarang sudah menjadi Undang-Undang Cipta Kerja atas nama kehendak rakyat, demokrasi dan keadilan. Saat itu PKS menolak kedua undang-undang tersebut. Permasalahan demokrasi di Indonesia bukan hanya sekedar secara substansial. Dalam sisi prosedural, demokrasi di Indonesia, demokrasi berbiaya mahal dan mengalami pembajakan oligarki. Nah, Indonesia masuk dalam jebakan sehingga kemudian mengendalikan perpolitikan di negeri ini. Oleh karena itu, sekali lagi, hegemoni oligarki yang menguasai kapital ini menyebabkan politik Indonesia pada akhirnya tersandra sehingga kualitas kebijakan publik tidak lagi berorientasi kepada kepentingan publik tetapi kepentingan pemilik modal. Salah satu faktor penting adalah terkait reformasi pembiayaan partai politik dan kompetisi politik. Reformasi pembiayaan politik harus terus berangkat dari kesadaran bahwa semakin murah dan terjangkau pembiayaan partai politik dan kontestasi politik, maka akan semakin baik hasil pemilu dan pemilihan presiden. Karena partai dan politisi dapat berjuang secara mandiri dan merdeka tanpa ada ketergantungan kepada para pemilik modal. Demikian juga
adanya wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode, membuat masa depan demokrasi kita akan semakin terpuruk. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 7 telah tegas mengatur jabatan presiden hanya 2 periode. Pentingnya pembatasan jabatan presiden ini adalah untuk menghindari adanya penyelewengan kekuasaan, untuk menghindari terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, pembatasan 2 periode itu untuk memastikan bahwa kaderisasi kepemimpinan nasional berjalan dengan baik. Rakyat harus diberikan pilihan calon-calon presiden baru yang akan memimpin Indonesia ke depan. Nah, PKS meyakini bahwa negeri ini memiliki banyak stok pemimpin dan tokoh yang memiliki kredibilitas, kapasitas, dan akseptabilitas untuk memimpin Indonesia ke depan, asalkan jalan-jalannya tidak tersumbat. Misalnya presiden threshold mungkin perlu dipertimbangkan kembali, diturunkan. Nah, sehingga banyak pemimpin-pemimpin yang berkualitas juga akan ikut tampil dalam kontestasi.